Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratini, NPM 20120051 dari kelas 2E Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan analisis materi pembelajaran PKN di SD, yaitu pada kelas 5 semester 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, buku tematik terpandu kurikulum 2013 edisi revisi 2017, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pada pembelajaran 1 dan 2 tidak terdapat kompetensi dasar. Pembelajaran 3 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 2.3 memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pada pembelajaran 4, KD-nya 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 5 yaitu tidak terdapat KD-nya. Pembelajaran 6 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian materi pada subtema 1. Pada buku tematik SD kelas 5 semester 1, tema 2 subtema 1 yang berkaitan dengan materi PPKN yaitu terdapat pada pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Pada pembelajaran 3 sendiri, yaitu ringkasan materinya, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter sikap individu. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diajarkan bagaimana bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu tanggung jawab yang melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Kemudian tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab terhadap masyarakat, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, seorang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terkait oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Tanggung jawab kepada Tuhan,
Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Contohnya, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Materi pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, siswa diajarkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, yaitu berjualan atau membuka salah satu usaha yang bisa dilakukan, yaitu berjualan dengan berbagai jenis usaha. Dengan itu, para pedagang memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 6 ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis tanggung jawab, makna tanggung jawab, dan mengetahui sikap-sikap dari tanggung jawab. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap orang individu, terutama dalam kebudayaan sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat, meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam bentuk kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pada subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pada pembelajaran 1 dan 2 tidak terdapat KD. Pembelajaran ketiga, 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 5 tidak terdapat KD. Pembelajaran 6, 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian materi pada sub 2. Pada sub 2, tema 2 yang berkaitan dengan materi PPKN yaitu terdapat pada pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Materi pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, siswa dapat mengetahui sikap tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu seperti di tempat tinggal Edo yang sedang mengadakan kerja bakti yang diikuti oleh seluruh warga. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian materi pembelajaran keempat. Pada pembelajaran 4 ini, siswa dapat mengetahui bagaimana bertanggung jawab dalam keluarga. Di dalam cerpen ini diceritakan Ibu Ade mempunyai usaha kue, tetapi yang mengantar kuenya setiap paginya adalah Kak Nina. Pada saat Kak Nina
sakit, Ade disuruh mengantarkan kue, tetapi Ade tidak mau dengan berbagai alasan. Akhirnya Kak Nina lah yang mengantarkan dengan keadaan masih sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga. Kemudian Ade menyesali perbuatannya yang sudah beralasan dan membohongi ketika disuruh mengantar kue. Ade pun meminta maaf kepada Kak Nina dan Ade berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian Ade menempati janjinya kepada kakaknya. Cerita tersebut merupakan bentuk tanggung jawab di dalam keluarga. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini terdapat pembelajaran yang memberitahu siswa bahwa setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama, yaitu seperti Edo dan teman-teman kelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana program tari. Nilai penting pada saat bermusyawarah agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan, yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, dan nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Membahas tentang ciri-ciri bermusyawarah untuk mufakat, prinsip-prinsip dan aturan bermusyawarah, tata cara dan persyaratan musyawarah, cara-cara mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir sikap dalam musyawarah. Kemudian subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pada pembelajaran 1 dan 2 tidak terdapat KD. Pada pembelajaran 3, 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 tidak terdapat KD. Pembelajaran 6, 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian materi pada subtema 3. Pada subtema 3 yang berkaitan dengan materi PPKN yaitu terdapat pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 6. Materi pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, siswa dapat mengetahui dan sadar akan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Kemudian materi pada pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini siswa dapat bertanggung jawab bagaimana cara memaknai dengan kerja kelompok dan diminta untuk mewarnai gambar menggunakan teknik pewarnaan basah, ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer. Misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Di sini dijelaskan seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat telah melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, kemudian pada subtema 4, di sini pada buku tematik SD kelas 5 semester 1 subtema 4 tidak terdapat KD mengenai pembelajaran PPKN. Tetapi dalam subtema 4 terdapat kegiatan berbasis proyek dan literasi yang di dalamnya terdapat daftar pustaka, profil penulis, profil penelaah, profil editor, dan profil ilustrasi. Dan siswa diajak untuk membuat suatu kegiatan dan menjalankan kegiatan tersebut.
Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.